warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di dalam perkuliahan daring akuntansi syariah. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi akad salam. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak dari awal sampai akhir bagaimana kaidah jual beli dan hal-hal yang terkait dengan hal itu, dan khususnya terkait dengan perlakuan akad salam dan pencatatan akuntansi tentang akad salam. Mari kita simak bersama-sama. Berbicara mengenai teknis akad salam di dalam akuntansi, hal yang harus kita pahami pertama kali adalah konsep jual beli di dalam syariat Islam. Berbicara jual beli, nantinya kita akan berbicara mengenai perspektif pengertian, pedoman atau istidlal, bagaimana jual beli ini diambil dasar-dasar hukumnya, kemudian syarat rukunnya, klasifikasi atau jenis-jenisnya, dan khiyar atau hak pilih antara meneruskan, menunda, atau bahkan membatalkan sebuah transaksi. Di sini jual beli di dalam bahasa Arab terkenal dengan istilah bai'. Dalam jamaknya adalah al-buyu'. Jual beli secara umum yang paling mendasar sering digunakan istilah muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari bai' adalah asyira', al-mubadalah, dan at-tijarah. Terkait hal ini banyak diungkap di dalam Al-Quran, khususnya di surat Al-Fatir ayat 29, innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwasanya orang-orang yang beriman, yang mengamalkan kitab sucinya, menegakkan sholat, dan menyisihkan sebagian dari rezeki yang mereka miliki, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka adalah golongan yang mengharapkan atau sedang berniaga dengan Tuhannya dan mengharapkan pahala yang tidak pernah terputus. Referensi salaf jual beli ini bisa kita lihat dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Ghilghiyatil Ikhtisar yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni. Di dalam kitab beliau disebutkan bahwasanya al-bai'u fil lughati i'ta'u syai'in fi muqabalati syai'in wa fi syar'i muqabalatu malin bi malin qabilaini litasarrufi bi ijabi wa qabuli 'alal wajhil ma'dzuni fi. Jual beli secara bahasa bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lainnya atau barter. Ini prinsipnya dalam hal kepemilikan. Jual beli menurut syara merupakan pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf atau pengelolaan yang disertai dengan lafadz ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan syariat atau sah menurut syariat. Sementara di ayat yang lain Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di Al-Baqarah 275 bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Nafi'ah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukasabi atyab, faqala amalur rajuli biyadih wa kullu bai'i mabrur wal barar wal hakim. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang mata pencaharian apa yang paling baik. Beliau lantas menjawab bahwa pekerjaan dari seorang dengan tangannya sendiri atau wirausaha, dan tiap-tiap jual beli yang mabrur, artinya yang diterima. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Imam Hakim dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 158. Apabila kita melihat syarat rukunnya jual beli, maka setidaknya bisa kita bagi secara 3 besar. Yang pertama adalah mutaqadain, yaitu 2 orang yang berakad atau bertransaksi, penjual atau pembeli. Yang kedua adalah sighat atau pernyataan untuk berakad. Yang ketiga adalah maqbul ilaih, yaitu adalah objek yang akan
serah terimakan atau ditransaksikan. Jika kita tarik lagi, penjual atau pembeli atau mutaqaddain ini wajib memiliki beberapa syarat-syarat berikut ini. Dan pembeli atau mutaqaddain yaitu dua orang bertransaksi. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang bertransaksi harus berakal. Artinya dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk walaupun dia masih kecil. Yang kedua adalah baligh. Baligh di sini bermakna cakap hukum. Para ulama membagi bahwasanya baligh di sini bermakna rasyid atau dia tidak dalam kondisi keterbelakangan mental, maka tidak sah jual beli dengan orang yang gila atau orang yang idiot atau memiliki keterbelakangan mental. Yang ketiga, bahwasanya jual beli ini tidak harus dengan sesama muslim, bisa saja dengan non muslim. Dan itu sah. Kedua, terkait dengan sighat atau ijab kabul, setidaknya ini meliputi beberapa hal, antara lain adanya kesepakatan. Yang kedua, adanya pernyataan serah terima walaupun hanya berupa isyarat. Yang ketiga, tidak harus adanya saksi. Ini penting, meskipun lebih kuat apabila ada saksi baik berupa dokumentasi dan hal lainnya. Yang ketiga adalah terkait dengan objeknya, barang atau jasa. Ini harus suci dan halal. Yang kedua adalah bermanfaat. Yang ketiga bisa diserah terimakan. Yang terakhir adalah ada atau nyata, bukan fiktif. Spesifikasi akad jual beli di dalam Islam setidaknya bisa dibagi menjadi 7 jenis. Dan ini boleh saja dan tetap saja berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Yang pertama adalah model bai'u bitsamanul ajil, yaitu jual beli barang dengan harga yang berbeda antara kontan dan harga yang angsuran. Yang kedua, bai'ul istijar, yaitu jual beli antara pembeli dengan penyuplai barang, produsen atau distributor. Di sini maksudnya adalah kulaan atau menjadi tengkulak, beli untuk dijual kembali. Yang ketiga adalah bai'ul ijarah, yaitu jual beli jasa atas penggunaan suatu aset, sewa, atau tenaga keahlian atau pengupahan. Empat adalah bai'u sharf, yaitu jual beli pertukaran nilai uang antar negara. Yang kelima, bai'u salam, yaitu jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan, yang menjadi fokus pembahasan kita pada sesi kuliah daring kali ini. Yang keenam adalah bai'ul murabahah, yaitu jual beli barang seharga modal ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan ini dikenal dengan istilah margin. Yang terakhir adalah bai'ul istisna, di mana jual beli barang dengan pemesanan dan pembayarannya pada waktu pengambilan. Setelah kita mengetahui klasifikasi akad berdasarkan model transaksinya, maka jual beli juga bisa dibagi berdasarkan objeknya. Pertama, ada bai'ul muzayyadah, yaitu jual beli dengan cara lelang dengan harga yang meningkat atau meninggi. Terdapat khilafiyah di dalam model jual beli seperti ini. Sebagian ulama melarangnya, sementara sebagian yang lain memperbolehkan. Ini bisa kita temukan pada model lelang yang kita temukan di pelelangan jaminan yang banyak terjadi di negara kita. Secara Islam, lelang digunakan harga yang menurun dari harga yang tertinggi ke harga yang sepantasnya. Adalah bai'ul mu'athah, yaitu jual beli yang telah disepakati baik produk maupun harganya, tetapi dalam transaksi ini tidak terdapat ijab kabul. Yang ketiga adalah bai'ul fuduli, yaitu transaksi jual beli dengan cara memberikan mandat atau amanah kepada pihak tertentu untuk menyelenggarakannya atau perwakilan atau keagenan. Yang keempat adalah bai'ul urbun, yaitu perjanjian jual beli dengan mensyaratkan adanya persekot atau uang muka dalam transaksi yang mereka selenggarakan. Model-model jual beli yang dilarang di dalam syariat Islam. Setidaknya ini ada 3 pembagian, yaitu bai'ul ainah, bai'ul gharar, bai'ul najas. Yang pertama, bai'ul ainah merupakan rekayasa jual beli manipulatif yang digunakan sebagai dasar peminjaman uang yang dibayarkan lebih rendah dari jumlah seharusnya, sell and buy back.
Seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan yang akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai. Mengapa lebih murah? Karena bagaimanapun itu adalah barang second. Yang kedua adalah bai'ul gharar, yaitu terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya pembeli atau jahalatul bai', baik berupa bentuk adanya kalanya karena faktor tidak diketahui barang yang akan dijual, tidak mengetahui ketentuan akad, tidak mengetahui klasifikasi barang atau harganya, atau tidak mengetahui kadarnya atau volumenya, tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan atau kadaluarsa. Ada kalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, sulit menguasai barang sehingga sulit untuk diserah terimakan. Gharar kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamanya barang, yaitu keutuhan barang, karena membutuhkan perlakuan khusus. Yang kedua adalah bai'un najas, di mana jual beli karena manipulasi para peminat. Ini bisa kita lihat pada pembelian penawaran di media sosial, di mana banyak orang yang menggunakan akun palsu atau bahkan aplikasi liker atau pembagian, sehingga terkesan produk tersebut banyak peminatnya, banyak dibagikan, banyak disukai, padahal semua itu adalah fiktif, dan ini semua dilarang di dalam Islam. Dalam akad salam, salam merupakan akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaih, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dasar pengaturannya ada di dalam SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansibilitas publik. Yang kedua adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 103 tentang akuntansi salam. Harus diketahui bahwasanya transaksi salam ketika diselenggarakan setidaknya harus mencakup 6 syarat. Di antaranya antara lain, pertama, jenis diketahui dengan spesifik. Kedua, karakteristik produk atau sifatnya diketahui. Yang ketiga, jumlah atau volume produk atau jasa diketahui. Yang keempat, waktu penundaan diketahui. Yang kelima, harga dari jasa atau produk diketahui. Yang keenam, penjemputan yang tepat dan jelas ketika teknis transportasi barang akan disampaikan dari pemasok kepada pembeli. Hal lain yang harus diketahui oleh peserta kelas sekalian adalah PSAK 103, bahwa entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam transaksi salam. Artinya, salah satu pihak bisa saja dia bertindak sebagai makelar yang menjadi nasabah dan menjadi produsen sekaligus atau perantara keduanya. Jika entitas bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut dengan salam paralel. Untuk alur salam, kita bisa memperhatikan deskripsi pada gambar. Pertama, pembeli melakukan negosiasi pesanan kepada bank. Kemudian di dalam hal ini bisa dilakukan uang muka atau pelunasan di awal. Kemudian bank menghubungi penjual atau produsen untuk melakukan pemesanan barang dan dibayar tunai. Kemudian nasabah mengirim dokumen kelengkapan barang dan nasabah atau produsen mengirim langsung kepada pembeli, dan pembeli membayar tunai apabila terdapat kekurangan pada pesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Paralel, kita bisa melihat bagaimana seorang pembeli atau muslam dia melakukan pemesanan kepada pihak bank, dan setelah dilakukan negosiasi tentang spesifikasi barang dan lain sebagainya, pesanan ini menjadi dasar bagi bank untuk melakukan pemesanan kepada pemasok atau penjual atau produsen atau muslim ilaih. Di sini pada bagian awal bank bertindak sebagai muslam, kemudian dia menjadi muslim ilaih. Hal ini mungkin saja dilakukan untuk dua
salam dilakukan pada satu transaksi dengan syarat transaksi yang satu dengan transaksi yang lain itu terpisah, sebagaimana pada skema yang sama dengan penggambaran yang berbeda, di mana salam paralel terjadi karena penjual tidak memiliki barang sehingga harus membeli dari supplier. Yang kedua, akad salam pertama terpisah dari akad salam yang lainnya. Keterangannya, pembeli dan penjual menyepakati akad salam, pembeli membayar kepada penjual. Ketiga, penjual menyerahkan barang. Perhatikan dengan benar pada gambar. Secara rinci, deskripsi teknis akad salam bisa kita gambarkan. Pertama, bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai pembeli, maka bank melakukan transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual, maka bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam salam paralel. Kedua, salam paralel dapat dilakukan dengan syarat akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Dan kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Keempat, piutang salam merupakan tagihan bank kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Piutang salam timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai barang yang dipesan. Kelima, utang salam merupakan kewajiban bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang yang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai kepada nasabah. Barang dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan bank pada akad pertama dan bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Kedelapan, barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan bank atau bank dan pemasok. Jika barang pesanan yang dikirim salah satu cacat, maka bank atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. 9. Jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka tanggal jatuh tempo pengiriman dapat diperpanjang atau dinegosiasikan kembali. Kemudian, akad salam dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya, atau jaminan atas barang pesanan dapat dieksekusi atau dilelang oleh pihak bank atau pemesan. Saja mengenakan denda kepada pemasok. Denda hanya boleh dikenakan kepada pemasok yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi pemasok yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika pemasok lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pendapatan salam diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok. Lantas bagaimana dengan perlakuan akuntansi salam? Mari kita simak keterangan penjurnalan berikut ini. Piutang salam disajikan sebesar jumlah yang tercatat. Kedua, piutang salam yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya disajikan sebagai piutang qad. Yang ketiga, utang salam disajikan sebesar jumlah yang tercatat. Ketika bank bertindak sebagai pembeli, pada saat bank menyerahkan uang kepada pemasok, maka transaksi ini dicatat dengan piutang salam di debit dan di kredit kas atau rekening pemasok. Ketika bank menerima barang dari pemasok atas sesuatu yang dipesannya, maka transaksi ini dicatat oleh pihak bank dengan mencatat debit persediaan atau aset salam dan di kredit piutang salam. Saat pemasok tidak memenuhi kewajibannya, maka kejadian ini dicatat oleh pihak bank dengan piutang qad di debit dan kreditnya piutang salam. Sementara ketika bank mengeksekusi jaminan atas akad salam, penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam, dicatat kejadian ini dengan kas atau clearing di debit
piutang kod pemasok di debit dan di kredit piutang salam. Dengan hasil lebih besar dari piutang salam, transaksi seperti ini dicatat dengan mendebit kas atau clearing dan mengkredit rekening pemasok dan piutang salam. Selanjutnya, pada saat pengenaan denda kepada pemasok karena mungkin prestasi atau lain sebagainya, hal ini dicatat dengan kas atau rekening pemasok dan rekening dana kewajiban di kredit. Catatan akuntansi di mana bank bertindak sebagai penjual. Ketika bank menerima uang dari nasabah, maka transaksi ini dicatat dengan mendebit kas atau rekening nasabah dan kredit utang salam. Pada saat bank menyerahkan barang kepada nasabah, transaksi ini dicatat dengan mendebit utang salam dan mengkredit persediaan atau aset salam dan mengkredit juga pendapatan salam. Adapun pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan di dalam akuntansi salam antara lain pertama, rincian piutang salam dan utang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang kedua, piutang salam dari pemasok dan utang salam kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. Dan perkuliahan kita terkait dengan jual beli, salam, dan teknis pencatatan akuntansi salam. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk mengisi jawaban soal pada kolom deskripsi sebagai bentuk presensi Anda dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.